Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan kembali untuk sama-sama berada dalam satu majelis ilmu, ya, majelis yang mulia, majelis di malam yang mulia, di bulan yang mulia, ya. Semoga kita semua dalam kesempatan ini mendapatkan berkahnya insya Allah di kegiatan kita di malam hari ini, dan semoga seluruh apa yang kita doakan ini diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan mari sama-sama kita lanjutkan kembali, ya, kegiatan kita setelah yasinan, ya. Kita akan sama-sama ngaji kitab, ya. Dan kitab yang kita pegang, ya, kitab selama ini bawakan adalah kitab ini, ya, kitab Syarah Hadis Jibril, ya, Syarah Hadis Jibril. Cuma sekarang ini babnya tentang halaman ke-69 di ini saya, Kiai, istinja dan bersuci dari najis. Nah, tapi hari ini topik kita adalah bagaimana melaksanakan itu menggunakan ilmu air, ya, ilmu air dan hadas, ya. Dan itu topik kita kali ini. Kepada Ustadz Ahmad Rashidin, falyatafaddal mashkuran. Untuk pengarang kitab, ya, Sabilitul Muhtadin atau kitab Syarah Hadis Jibril, Asy-Syaikh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, semoga Allah memberikan manfaat atas ilmunya, ilmu seluruh kaum mukminin, dan kita yang belajar mendapatkan keberkahan ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena ini sudah masuk bulan Maulid, mari kita membaca sholawat yang biasa dibaca oleh teman-teman saudara-saudara kita yang membaca kitab Maulid, ya. Di antaranya, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khusahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khusahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda ani sahabah, Ya Rabbi warda ani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda anil masyayyih, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighna nazuruh, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi nahtim bil musyaffa, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ulama menjelaskan orang yang bersolawat itu kesempurnaan sebagai hamba Allah. Kenapa demikian? Berdoa itu mengakui kelemahan sehingga meminta kepada Allah dengan kalimat Allahumma, ya. Kemudian pada saat yang sama orang yang bersolawat itu, ya, memuliakan, mengagungkan, mencintai Nabi dengan kalimat semoga engkau selamatkan, engkau pelihara junjungan kami.
Jadi salah satu amal yang paling afdol itu membaca sholawat, karena menunjukkan kelemahan kita sebagai hamba sehingga minta tolong kepada Allah, sekaligus membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan memohonkan rahmat untuk Rasulullah. Inilah hakikat kemuliaan sejati. Ya, kemuliaan sejati itu salah satunya di dalam sholawat. Meminta kepada Allah karena kita lemah, permintaan kita hadiahkan kepada yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, sholli ala Muhammad, semoga Engkau limpahkan selamatan kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi, sholli alaihi wasallim, semoga Engkau memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi, ya, wardo ani sahabah, semoga Engkau meridhoi para sahabat. Ya Rabbi, wardo ani sulalah, semoga Engkau meridhoi anak keturunan Nabi, Ahlul Bait. Ya Rabbi wardo anil masyayikh, semoga Engkau meridhoi guru-guru kami. Ya Rabbi farham walidina, semoga Engkau merahmati orang tua kami. Jadi sholawat ini dahsyat. Apalagi kemudian, Ya Rabbi balighna nazuru, ya Allah sampaikan kami untuk berziarah kepada Nabi Muhammad. Jadi bisa jadi gara-gara kita sering maulid ini kemudian menjadi orang yang mudah umroh, karena ada kalimat Ya Rabbi balighna nazuru. Ditutup biasanya Ya Rabbi nahtim bil musyaffa. Ya Allah, kami akhiri sholawat pembukaan maulid ini, semoga kami layak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan saya cuplik ya, 1 menit videonya Ustadz Nasrullah lagi nangis waktu maulid di Tebet. Ya. Berdiri sambil baca sholawat, matanya berkaca-kaca, Masya Allah ya. Seolah-olah Rasulullah benar-benar di hadapan Ustadz Nasrullah ya. Ada ya Ustadz ya fotonya ya? Ada, saya punya dokumentasi. Allah. Apalagi kalau antum ada di Arafah kan, saya tour leader sehingga nggak harus husuk-husuk. Jadi saya punya video antum nangis terseduh-seduh gitu ya di Arafah tahun 2013 khususnya. Allah. Baik ya, kita akan masuk ke ini karena Ustadz Nas kemarin ingin membahas lebih dalam mengenai air. Di dalam kitab kita Habib Zain tidak mencantumkan, tapi saya ambilkan dalam kitab Takrib namanya, salah satu kitab babon dalam madhab Syafi'i, ada namanya kitab Takrib ya. Kita akan bicara air ya, sebelum nanti bicara najis, bicara haid bagi perempuan, bicara cebok. Jadi sebelum sholat itu harus tuntas mengenai najis ya, mengenai bagaimana membersihkan sisa kalau buang air, juga nanti ya bab menutup aurat. Tapi mari kita belajar sedikit mengenai air. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahu bermula air. Ya. Alladzi, kecil banget ya kelihatannya, tapi mudah-mudahan bisa dideketin itu ya. Al-miyahu bermula air, allati yajuzu yang diperbolehkan. Biha dengan al-miyah ya, itu tadhuru untuk bersuci. Sab'u miyahin, ada 7 macam air. Jadi kalau kecil banget mudah-mudahan bisa di itu ya. Jadi air yang boleh untuk bersuci itu berarti untuk mandi, untuk wudu, untuk membersihkan najis. Jadi kalimat bersuci itu mencakup 3 hal ya, wudu, mandi, mencuci najis. Ya, itu ada 7 sumber. Yang pertama ma'us sama'i, air yang turun dari langit, namanya air hujan. Yang kedua adalah wa ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Kemudian wa ma'ul aini, dan air mata air. Wa ma'us salji, dan air salju yang mencair. Dan yang ketujuh wa ma'ul barodi, dan air embun. Perhatikan ya, jadi hanya 7 air ini yang boleh untuk wudu, untuk mandi, atau untuk mensucikan najis. Dalilnya apa? Surat Al-Anfal ayat 11, di bawah ada itu. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan. Jadi hanya air yang turun dari langit, air yang ada di laut,
air yang jalan dari gunung ke laut, air yang keluar sendiri dari tanah namanya air mata air yang digali namanya air sumur, atau air yang menggumpal menjadi es kemudian mencair, atau air yang dibawa udara kemudian nempel di daun-daun di batu-batu, itu namanya air embun. Maka otomatis ya air kelapa tidak boleh untuk wudhu. Air dari air kelapa itu dari air aren tidak boleh untuk berwudu. Ya, air bambu sekarang kan ada obat dari air bambu yang dipotong, itu tidak boleh untuk berair. Jadi mudah-mudahan diingat ya, macam air ada 7. Air yang turun dari langit ya air hujan. Air yang jalan dari gunung menuju ke laut namanya air sungai. Air yang keluar sendiri tanpa digali namanya air mata air. Air yang digali dari tanah kemudian ketemu air namanya air sumur. Air yang berasal dari salju yang mencair namanya air salju jelas. Air yang menempel di daun atau pohon namanya air embun. Dan yang terakhir, air yang paling luas, paling banyak di seluruh dunia namanya air laut. Kenapa air laut itu boleh untuk bersuci? Karena ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci dan seluruh binatang yang ada di laut tanpa harus disembelih itu langsung bisa dimakan. Ya, clear ya, sumber air ini ada 7. Kalau semua sudah paham, kita melangkah kemudian pembagian hukum air. Slide berikutnya Ustadz Nas langsung ya. Jadi diingat-ingat aja, pokoknya 7 air itu cuma ada 7. Ya, sekarang kita masuk ke pembagian air. Air yang 7 yang belum kecampur dengan apa-apa disebut dalam fikih sebagai air mutlak. Jadi air hujan itu air mutlak, air sungai air mutlak, ya. Air dari mata air mutlak. Kalau belum kecampur apa-apa, itu air mutlak. Jadi sederhananya misalkan Mas Saprudin ya di Banten ya, belum mandi junub ke laut kemudian nyemplung. Saya berniat mandi junub di Karangbolong sana ya, plung gitu ya, itu boleh. Atau mau wudhu yang sangat cepat ya, Kang Mirdan gitu ya, ingin wudhu yang ekspres. Jadi saya berniat wudhu, jadi langsung nyemplung aja ke kolam atau ke laut, plung, itu boleh. Kemarin dalam bab wudhu kan sudah diterangkan bahwa wudhu yang sangat cepat itu salah satunya bahasa Jawanya nyilem, ya, tertib tapi jangan sangat cepat, gitu. Tapi jangan sering-sering begitu, ya. Itu kan hanya masalah hukum, tapi secara adab nggak pantas masa wudhu nyilem, gitu ya. Kita lanjutkan ya. Sumal miyahu kemudian air itu, ya. Ala arba'ati aksamin dibagi menjadi 4 golongan air. Jadi air hujan, air sungai, air sumur, air mata air salju, ya, air embun dan air laut itu kemudian dikelompokkan oleh ulama fikih menjadi 4 macam. Yang pertama istilahnya apa? Tohirun, mutohirun, ghairu makruhin. Nomor 1. Air yang suci mensucikan. Bahasa Arabnya tohirun, mutohirun. Ghairu makruhin, tidak makruh, bisa langsung dipakai. Apa itu? Wahual ma'ul mutlaku. Air yang masih mutlak. Air hujan turun, langsung bisa dipakai. Ya, air sungai, ya, cuacanya tidak ekstrim, ya, tidak membahayakan, arusnya juga tidak deras, itu mutlak, langsung bisa dipakai. Air sumur langsung bisa dipakai. Jadi kalau masih mutlak, bahasa lainnya itu maka disebutnya sebagai suci dan mensucikan, tidak makruh untuk dipakai. Ya. Kemudian yang kedua, wa tohirun mutohirun, ya, suci mensucikan, wa ya makruhun, tetapi makruh kalau langsung dipakai. Apa itu? Wa huwal ma'ul musammasu, air yang musammas. Apa itu musammas?
terkena panas matahari. Jadi kalau ada air terpapar UV langsung matahari, atau di dalam toren-torennya panas, sementara di dalam toren itu mungkin ada karat, ada lumut, yang kemudian mempengaruhi ya molekul air itu, maka secara fikih dihukumi sebagai air yang makruh. Tetap suci mensucikan, tapi makruh. Karena apa? Bisa mengganggu kulit yang sensitif, misalkan buat wudhu kan membasuh muka. Sementara sebagian wanita sepertiga gajinya untuk merawat muka. Ya. Ada facial, ada krim pagi, krim malam, sunblock, apalagi? Macam-macam. Jangan gara-gara satu kali wudhu, wudhunya itu air musammas, kemudian perawatan yang sudah dilakukan selama 8 bulan, gagal maning gara-gara kena air yang panas. Kalau air mendidih sudah jelas ya, haram hukumnya. Ya. Kalau air yang dipanaskan dengan pemanas, kalau itu normal, netral, tidak membahayakan kulit. Dan kulit ya tidak mengapa. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin. Suci tetapi tidak mensucikan. Ya, jadi air itu yang ketiga suci tetapi tidak mensucikan. Apa yang pertama? Wa huwal ma'ul musta'malu. Dalam mazhab Syafi'i adalah yang pertama air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Mas Heri Agustiawan baru wudu. Air yang bekas wudu dari tangan atau dari muka yang turun dari muka kita ini suci tetapi tidak mensucikan. Karena menurut Imam Syafi'i, air wudu itu melunturkan dosa. Maka molekulnya di dalamnya ada molekul-molekul dosa. Suci tetapi tidak mensucikan. Madhab lain ada yang tidak menerima pendapat ini. Ya nggak apa-apa. Ya. Di Jawa Timur pernah ada seorang ustadz melakukan penelitian, air bekas wudhu itu ditampung dalam sebuah ember, maka dalam sepekan itu ya pekatnya, baunya itu lebih bau dari air netral. Jadi ada air dari keran ditampung sama air bekas wudhu. Ya. Jadi kalau ada air, makanya tadi hati-hati kalau lagi wudhu, kalau bak mandi kita atau ya bak mandinya itu kecil, jangan sampai air bekas dari muka, dari tangan itu balik ke kolam lagi. Kalau pakai gayung juga begitu. Ya. Termasuk kalau ngambil air begini, kemudian jangan sampai yang bekas netes dari muka itu jatuh lagi ke tangan. Karena air kita itu kan sedikit, tidak ada 190 liter. Kalau ada 190 liter, kena najis atau kena air mustakmal, nggak apa-apa, karena dia terpengaruh oleh air yang banyak. Tapi kalau airnya sedikit, terkena tetesan bekas wudhu, menurut pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya namanya air mustakmal. Air yang terkontaminasi dengan bekas air wudhu. Yang kedua, wal mutaghayyiru, ya. Jadi maksudnya air yang tidak suci tetapi tidak mensucikan itu, yang pertama adalah air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk wudhu atau mandi. Yang kedua, wal mutaghayyiru di dalam komponen ini, air yang berubah. Kenapa berubah? Bima kholatahu minat tohiroti, karena kemasukan ya karena kemasukan barang suci yang mencampurinya. Contohnya teh ya, air putih kemudian dikasih teh, berubah warna teh, maka itu suci diminum tetapi tidak boleh untuk wudhu. Air sirup, air sop, air kuah bakso, apalagi air gulai, ya, air gulai itu kan seperti itu. Ya, air yang dicampur dengan gula menjadi manis itu suci tetapi tidak mensucikan. Yang terakhir, yang nomor 4 adalah wa ma'un najisun, air yang najis. Ya, apa itu air najis? Wa huwa alladzi khalat fihi najasatun, di mana air itu kemasukan najis. Ya. Wa huwa dunal qulataini, volume air itu tidak ada 2 kulah. 2 kulah itu satuan yang paling gampang itu tidak ada 190 liter. Atau baknya itu
ukurannya kurang dari 75 kali 75 kali 75. Kurang lebih seperti itu ya. 1/4 hasta kata para ulama dihitung 75 cm kali 75 cm kali 75 cm. Ya. Aukana kullata ini, atau mungkin dia air itu jumlahnya ada 190 liter, fa'aktsara fataghayyaru. Tetapi najisnya itu lebih dominan sehingga semuanya menjadi najis. Ya. Jadi yang paling sederhana ada air di bak, ya. Kemudian kita mau wudhu ternyata mimisan, ya. Cur gitu ya. Kalau mimisannya sedikit, airnya tidak berubah menjadi warna darah, baunya tidak berubah. Kalau itu baknya gede, maka itu tetap dihukumi sebagai air suci. Karena apa? Masuk ke dalam air yang banyak. Tetapi begitu kita mimisan, darahnya itu membuat bau air itu menjadi amis, warnanya sedikit merah, maka itu menjadi air yang najis. Tidak boleh untuk bersuci. Ya, atau yang lebih dramatis lagi, kita pergi keluar kota, kemudian bak mandi kita itu ada tikus mati. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi secara simpel, biar tidak kita pusing-pusing, air itu sumbernya ada 7. Semuanya dari langit atau dari laut. 1. Yang kedua, ya, air itu kemudian dikelompokkan menjadi 4. 1, air yang langsung bisa dipakai, hukumnya suci mensucikan, air yang masih mutlak. Yang kedua, air yang makruh, langsung dipakai, kalau terpapar matahari secara langsung, karena itu membahayakan kulit. Yang ketiga, air ini suci, tetapi tidak boleh untuk bersuci. Tohirun, ghairo, ya, mutahorin. Karena sudah bercampur dengan benda suci, tapi merubah sifat air. Warna, bau, rasa. Yang ketiga, air yang najis. Air yang suci asalnya, tapi kemasukan najis, sehingga berubah sifat keasliannya. Tapi kalau air banyak, contohnya di laut, itu kan di muara laut itu kan ada bangkai, ada apa, yaitu menjadi suci lagi, karena jumlah najisnya itu tidak mempengaruhi keaslian. Atau kolam renang, ya. Pak Dian Rengganis punya kolam renang. Kemudian anaknya sama ponakannya renang berdua. Pipis di situ berdua. Tetap nggak najis karena nggak kelihatan. Kecuali satu RT renang bareng, ada 20 orang pipis bareng. Kolam renang berubah menjadi bau bau jengkol, baru itu berubah. Tapi kalau kolam renangnya tidak berubah, maka tidak apa-apa. Ini bab air ya, sebelum kita masuk kepada hadas. Mungkin itu Ustadz Nas, kita langsung atau kita buka sesi pertanyaan bab pengairan. Oke, jadi kita sudah sama-sama belajar tentang air ya. Ini bab air, mudah-mudahan bisa jelas ya. Tapi yang tadi perlu penekanan adalah tentang air mustakmal ya. Jadi bahwa air mustakmal itu menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak bisa digunakan kembali untuk menjadi alat untuk berwudu ya. Jadi kalau seandainya kita pada saat misalnya nih ketemu sama sebuah bak gitu ya, kadang-kadang itu Ustadz ya, di lapangan itu toto ada bak gitu ya, nggak ada keran ya, nggak ada keran air yang mengucur gitu. Kemudian akhirnya cuma ada gayung sama si keran satu yang itu masuknya ke bak. Nah, maka caranya adalah airnya dikit lagi ya. Kalau tadi kan 75 kali 75 kali 75 ya. Nah, ini airnya sedikit, maka yang caranya itu adalah dengan pakai gayung gitu Ustaz ya. Pakai gayung dan jangan sampai ketika berwudu dari bibir itu. Iya. Ya, ketika gayungnya itu jangan sampai airnya kembali lagi ke wadahnya. Jadi air yang sudah menjadi wudu kemudian kembali ke wadahnya. Jadi hati-hati di situ ya untuk mazhab Imam Syafi'i. Baik, ada pertanyaan mungkin kayaknya clear ya di sini ya. Insyaallah mudah-mudahan tentang air mustakmal terutama karena dia airnya awalnya suci mensucikan tapi karena kena ya air yang sudah dipakai wudu akhirnya jadi tidak bisa dipakai berwudu kembali. Kayaknya sudah clear Ustaz. Alasannya tadi
secara kenapa Imam Syafi'i berpendapat itu karena dosa itu luntur dengan air wudhu. Ya, jadi membersihkan itu, mengangkat dosa. Jadi di dalamnya itu ada molekul itu. Tapi saya tertarik Kalau sama ada yang penelitian itu tuh, kayaknya tuh pengen bikin penelitian juga tuh. coba diteliti gitu, kita wudhu ya, mungkin kalau perlu wudhu 5 waktu gitu ya, jadi 5 kali kemasukan itu kayak seperti apa. Siap. Air yang keruh karena warna tanah itu gimana hukumnya itu ya? Ya, dalam bahasan lebih lanjut itu dihukumi suci. Ya, jadi kalau karena tanah atau karena di sumur atau karena di sungai gitu, itu suci. Ya, tidak tidak mengapa karena itu pengaruhnya kan benda suci yang alamiah, bukan teh ya, bukan gula ya, bukan Coca-Cola. Jadi ini banyak dibahas juga ya, di video itu banyak membahas ini, salah satunya adalah Buya Yahya dari Cirebon. Jadi kalau keruhnya itu ya, bahkan dalam hal misalnya ya air PDAM sedikit bau kaporit, ulama memfatwakan itu tetap suci karena apa? Merepotkan ya kalau kemudian air PDAM itu nggak boleh wudhu, terus orang mau wudhu di mana? Nanti putus asa ya. Kira-kira begitu. Jalan tengahnya kita mengikuti fatwa ulama, kekeruhan karena air, karena apa? Karena tanah, karena pasir, atau mungkin karena ganggang gitu ya. Kalau air di mana? Di kampung itu kan ada kedung gitu. Ya. Ada lumut sedikit gitu, tetap dihukumi suci. Baik. Mensucikan. Ini ada pertanyaan Ustadz, apakah kalau airnya kurang dari 2 kullah, kemudian ada kotoran cicak gitu, apakah akhirnya nggak bisa dipakai? Jadi kurang dari 2 kullah, terus kemudian ada telur kotoran cicak masuk. Ya, kemudian kita itu diberi kesempatan oleh fikih untuk menjustifikasi, bahasa lainnya mentadbir. Kalau kita yakin kotoran cicak itu tidak mempengaruhi 3 unsur air, bau, rasa, warna, bismillah dipakai. Apalagi kemudian kotoran cicak begitu masuk itu hilang, nggak ada wujudnya, kan berarti dia udah musnah. Nah ini makanya termasuk nanti kita bicara najis itu 3, bau, rasa, warna. Ya. Kalau perlu dicium, masih bau pesing enggak, warnanya ada coklat-coklat enggak, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau tadi kita punya keterampilan, oh ini sedikit najisnya tidak mempengaruhi, gitu. Tapi kalau masuk kemudian membuat ya kelihatan berubah warnanya, kita ragu-ragu ya tinggalin. Tapi kalau kita mantep, nah inilah kita belajar itu salah satunya untuk kita bisa beristihad mandiri. Ini air ini suci, mensucikan atau tidak. Ya dilihat tadi ada perubahan kemutlakannya atau tidak. Jadi awalnya mungkin diambil dulu itu ya Ustadz ya, diambil pakai gayung, dibuang itu tai cicaknya, kemudian diperhatikan apakah ini airnya berubah atau tidak gitu. Ya. Tapi kalau di bawah 2 kullah gitu bisa dipakai wudhu Ustadz? Ya tadi jangankan 2 kullah, ini di depan saya ada gelas kan, ini boleh untuk wudhu, yang penting dipastikan tidak menjadi mustakmal kan gitu. Iya. Ya, 2 kullah itu untuk ukuran kalau kejatuhan air mustakmal atau kemasukan najis tidak mempengaruhi. Jadi tetap suci gitu loh. Air yang banyak itu, kemasukan air mustakmal, misalkan kita habis mundu, kemudian balik lagi ke situ. Yang mustakmal itu otomatis menjadi suci kembali karena berkumpul dengan air yang banyak. Nah, kalau air yang sedikit itu harus hati-hati, jangan sampai balik ke gayung atau ke gelas atau kemana, karena otomatis langsung berubah menjadi mustakmal semua. Iya. Misalnya kalau 1 gayung kena mustakmal, 1 gayung itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Kalau 1 kullah 2 kullah, jadi di sebuah bak gitu, kena air mustakmal masih bisa dipakai. Ya. Dengan catatan tadi kurang lebih itu volume air 190 liter kubik, atau kalau enggak secara hitung-hitungan baknya itu ya 75 kali 75 kali 75. Baik. Makanya sangat disarankan yang paling utama berwudu itu dengan keran. Ya, dengan keran itu kan airnya lepas semua. Ya? Air yang datang itu air aliran baru terus. Ya. Kalau di kampung, kalau yang tidak punya bak kan pakai padasan ya. Misalkan gentong dilubangin kemudian mengucur. Kalau enggak
ada apa namanya kaleng bekas cat ya, bekas cat dilubangin, kemudian dikasih tutup pakai bekas sandal ya. Kemudian kalau mau wudhu itu, kalau enggak ya teko atau kendi ya. Seperti waktu kita lihat praktek wudhunya Habib Umar maupun Habib Ahmad Solo itu kan airnya sedikit, hanya dari apa? Dari teko. Yang penting tadi menjaga tidak berubah menjadi mustakmal atau mutanajis. Mustakmal itu bekas wudhu, mutanajis karena kemasukan najis. Ini ada pertanyaan di chat Zoom, Ustadz. Tapi sebelumnya Bunda Ucu nih ya. Ada salam dari Buya Mufassir, Masya Allah. Kata beliau pergi haji dengan menabung dinar itu mudah dan lebih sedikit. Masya Allah. Bahagia banget ya setiap ketemu Buya Mufassir itu selalu ngedukung dinar itu ya. Alhamdulillah. Nah ini pertanyaan Haji Afril, air di bak ada endapan cacing. Bagaimana untuk wudhu? Ya cacingnya hidup atau mati? Gitu. Kalau hidup bagaimana? Kan kalau mati bagaimana? Kalau cacing hidup kan apa namanya dia suci ya. Cacing itu suci. Kalau masalah jijik bukan hukum. Jadi kalau cacing di bawahnya itu jalan-jalan itu suci. Nah, kalau cacingnya sudah mati, kemudian apalagi potong jadi 7, nah kembali lagi harus diteliti. Apakah berubah menjadi bau amis karena bangkai apa namanya cacingnya, atau airnya tetap mutlak. Jadi kita hirup itu baunya tidak berubah sama sekali. Kalau tidak berubah sama sekali, apalagi tadi volumenya 190 liter, ya tetap suci mensucikan. Ya, jadi jijik itu bukan hukum. Ya. Jadi lihat air di baknya berarti ya? Ya betul. Ya. Saya akan mencontohkan yang lebih menjijikkan. Ya, misalkan kita mau wudhu, ternyata ada riak, ya, riak di situ. Ya, kemudian ambil aja riaknya, kan riak nggak najis, toh. Gitu. Riak itu apa? Ingus? Yang orang itu dari sini keluar itu yang mirip ingus itu. Iya. Ini ada pertanyaan Ustadz. Saya mau tanya, saya tinggal di PT perusahaan sawit. Airnya itu bau karat. Bagaimana kalau tidak ada air hujan, terpaksa pakai air dari aliran parit? Ya. Aliran parit tadi yang ada di kebun sawit itu. Ya, kembali ke fatwanya para ulama, air PDAM itu kan salah satu prosesnya dikasih kaporit. Sampai rumah-rumah itu masih bau kaporit. Pertanyaan ini dijawab oleh para ulama, dalam kondisi tidak ada sumber air lain, berwudulah dengan air itu. Toh itu kan upaya untuk mensucikan. Jadi kaporit itu untuk mensucikan. Ya, termasuk tadi berwudu dengan air yang ada di parit, di kebun, bismillah. Ya, Allah itu al-afu, Allah asy-syakur, ya, Allah al-ghafur. Ya, niat kita kan semata-mata ingin taat dengan air. Baik. Jadi tidak mengapa ya, tapi diusahakan cari yang lebih baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi untuk yang air yang dihangatkan dengan water heater itu tadi sudah dijawab ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya clear semuanya, air yang dari water heater diperbolehkan. Kemudian ini ada Ustadz, kita mau sholat tapi air yang ada itu cuma sedikit. Dan kita ragu, ini air mustakmal atau air yang mutlak gitu. Apa lebih baik tayamum atau bagaimana? Ya, keraguan harus dilawan dengan keyakinan. Ragu-ragunya itu tingkatnya berapa? 50-50, 60/40. Nah, ini tugas kita. Ya, kalau baru dzon, dugaan, jangan-jangan mustakmal. Nggak bisa jadiin hukum. Kita harus menetapkan dulu. Tetap ada air itu tidak bisa menggugurkan kita untuk tayamum. Ya, apalagi tadi kan baru dzon, dugaan. Kecuali kita tadi praktek atau melihat orang lain menggunakan air itu, ya kemudian sisa wudhunya jatuh. Kalau kita tidak menyaksikan, maka ulama mengatakan sesuatu yang ragu-ragu tidak bisa mengalahkan sesuatu yang yakin. Maka yakinlah, ya diyakinkan. Kalau kita berusaha untuk yakin tetap ragu-ragu, ini mustakmal. Nah, kita sudah jatuh ke situ, ya berarti tadi ya berusaha untuk tayamum. Tapi kalau ada air itu, dugaan itu jangan-jangan hanya bisikan setan ya membuat kita was-was. Maka kembali tugas kita itu beristihad, meyakini ini air mustakmal, air mutanajis atau tidak, kan gitu. Iya. Karena kalau kita istilahnya beristihad dengan ilmu itu tetap mendapatkan pahala.
ya, daripada kita ragu-ragu yang nggak jelas. Ya. Jadi upayakan kalau ada air tetap menggunakan air. Ini ada pertanyaan Ustadz, bolehkah berwudu dengan air tetesan AC? Jadi air tetesan AC dikumpulin sampai 1 ember. Nah itu Baik. darurat kalau nggak ada air lagi, apakah diperbolehkan? Menurut penelitian ya, karena ini sering ditanyakan, air tetesan AC itu air mutlak. Sangat disarankan juga untuk ngisi radiator, ngisi aki dan seterusnya. Ya, secara itu masuk ke dalam kategorinya seperti air embun atau air salju yang mencair, boleh untuk bersuci. Ya, karena itu kan timbulnya itu karena tekanan macam-macam dan itu tidak membahayakan. Kalau yang terpaksa haus diminum juga tidak membahayakan itu, karena airnya itu justru sangat pH-nya itu aman. Ya. Jadi sudah diteliti, berarti air tetesan AC itu aman, bisa dipakai ya. Tapi jangan dipakai buat minum ya. Pakainya buat wudhu aja dulu. Ini pertanyaan Ustadz, ibu saya di kampung itu naruh ikan mujair hidup di bak mandi. Alasannya biar nggak ada jentik nyamuk. Boleh nggak Ustadz? Boleh. 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 Karena binatang yang masih hidup itu kan suci. Suci. Ya. Kalau masalah amis, masalah apa itu sekali lagi tidak hukum ya, kecuali amisnya sudah sampai anyir gitu. Tapi rata-rata kan kalau ikannya satu, kemudian baknya gede itu enggak itu. Di tempat lain kadang ada yang suka ngasih ikan cupang atau apa, benar seperti itu. Boleh, tidak masalah. Nah, misalnya gini Ustadz, si mujairnya mati, maka airnya apakah dibuang semua dulu, dikuras gitu, atau itu bisa dipakai? Ya, bangkai ikan itu kan nggak najis ya. Tapi tadi, kalau mengganggu keamisannya, itu bisa dikiaskan dengan kemasukan barang suci yang kemudian mempengaruhi sifat air. Kalau lagi hidup, amisnya itu amis bagaimana. Tapi kalau sudah mati kan keamisannya itu bisa merubah kemutlakan air. Jadi kalau air itu sudah lebih dominan ya anyirnya ikan, berarti kita bisa jadi itu masuk kategori suci tetapi tidak mensucikan. Ya, jadi lebih baik dihindari saja, dikuras. Tapi kalau tadi ikannya diambil, ditambah dengan air yang lebih banyak, kemudian dia menjadi netral lagi, buang-buang air itu kan sesuatu yang mubadir juga, jangan gitu loh. Jadi kalau nggak terpaksa banget, jangan dikuras. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Ada ayat lain kan, innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Orang-orang yang suka memubadirkan sesuatu itu menjadi konconnya setan. Iya. Pertanyaan terakhir untuk bab air, setelah itu kita masuk dalam hadas ya. Bagaimana wudhu dengan air yang ditaruh di botol spray? Ya. Ya, seperti para pengelola travel kemudian pembimbing menganjurkan, sekali lagi air di dalam botol spray itu yang penting airnya mutlak. Kalau Ustadz Nasrullah termasuk orang yang sangat hati-hati menganjurkan jangan berwudu dengan air zam-zam. Kan gitu. Air zam-zam itu haknya untuk diminum, jangan untuk berwudu. Ini seperti itu. Jadi kalau misalkannya ada air mineral biasa dimasukkan ke botol spray, ya suci mensucikan. Ya. Yang penting ya dijaga jangan sampai air bekasnya itu berkumpul dengan air yang baru. Maka caranya gimana? Kalau mau membasuh muka ada dua cara. Satu disemprotkan ke tangan kanan kemudian diusapkan, atau yang kedua disemprotkan ke seluruh muka kemudian diratakan. Pas basuh tangan, disemprot ke seluruh tangan kemudian digosok dengan tangan, atau disemprotkan ke salah satu tangan, misalkan mau membasuh tangan kiri, tangan kanan, maka airnya dikumpulkan di tangan kanan kemudian dibasuhkan. Tidak mengapa, kan segelas ya atau setengah gelas, kalau bisa rata itu suci mensucikan, insya Allah seperti itu. Oke, baik. Itu pertanyaan terakhir ya tentang bab air. Mari kita lanjutkan kembali dalam bab tentang hadas. Ya, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahadatsu, bermula tentang menerangkan tentang hadas-hadas. Ya, ini mudah-mudahan kalau ada yang baru mendengar ini pengetahuan ya. Selama ini kita hanya mengenal hadas itu dua, hadas besar dan hadas kecil. Habib Zain beserta para ulama fikih itu mendetailkan hadas itu ada tiga.
ya, yang qasimul hadasu ila salasatin. Yang qasimul dipetakan atau dibedakan hadas itu ila salasatin kepada 3 bagian. Jadi yang namanya hadas itu dalam fikih dibagi 3. Al-awalu yang pertama adalah hadasun asghar, hadas yang kecil. Wa yahsulu, dan hasil atau bagian dari hadas kecil itu apa? Yahruju syai'in, jikalau mengeluarkan sesuatu, jadi kita mengeluarkan sesuatu min ahadis sabilaini, dari 2 jalan. Jadi kita punya wudu, kemudian sesuatu keluar dari depan maupun dari belakang, itu menyebabkan kita punya hadas, atau bahasa lainnya wudu kita batal. Walau nadiron, meskipun yang keluar itu sedikit banget. Kalau air cuman ceret, kalau angin cuman bes gitu ya. Atau bahkan yang lebih dramatis, yang keluar itu bukan air, bukan angin, tapi jarum pentul. Jadi kan perempuan itu suka kalau mau bikin kerudung itu kan jarum pentul dimut. Patah, ketelen. Tiba-tiba dia bersin, gitu ya. Keluar itu dari jalan belakang atau depan, kluduk gitu ya. Itu tetap membatalkan. Jadi segala sesuatu yang keluar dari itu menyebabkan hadas kecil. Kemudian wa bizawalil akli, dan orang yang kehilangan akal. Kehilangan akal itu bisa tidur, bisa pingsan, ya, bisa gila. Ya. Dengan dalam pendapat Imam Syafi'i, tidurnya itu dia tidur dalam keadaan pantatnya itu tidak tetap di atas tanah atau di atas tempat duduk. Sehingga potensi dia nggak sadar bahwa dia sudah kentut. Wabi mubasyarati rijalin wamro'atin, ya, balagho hadas syahwati bila hailin. Dan mubasyarah, ya, bertemunya dua kulit laki-laki atau perempuan yang sampai ya 2 orang ini sudah memiliki rasa syahwat. Ya, kalau masih anak kecil ya nggak batal. Jadi kalau misalkan ya kita salaman sama murid yang masih kecil, belum baligh, belum tahu syahwat, tidak batal. Bila hailin wala mahromiyatin. Yang pertama tidak ada penghalang berupa misalkan baju atau sajadah atau sarung tangan. Yang berikutnya adalah bukan mahram. Jadi kalau bukan mahram, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu batal. Menurut lagi-lagi kitab Qina ini bermadzhab Syafi'i. Ya. Kalau Imam Malik, kalimat bersentuhan itu kalau pakai syahwat. Imam lain mengatakan bersentuhan itu adalah jima, hubungan suami istri. Tapi pendapatnya Imam Syafi'i, asal bersentuhan kulit sama kulit, tidak ada penghalang, maka wudunya batal. Apa berikutnya? Wabimasi kubuli adamiyyin. Ya, menyentuh kemaluan anak Adam. Jadi kalau yang dokter hewan ya melakukan inseminasi buatan, memasukkan ya obat atau zat agar si misalkan sapi itu hamil melalui kemaluannya sapi, itu enggak batal. Tapi kalau ada seorang dokter perempuan memasangkan spiral ya ke mana, ke kemaluan perempuan, itu batal. Ya, menyentuh dengan apa? Kalau pakai kaos tangan enggak. Dengan batinnya ini. Au ya koti duburi, atau lubang dari dubur, ya, lingkaran dubur. Kalau yang di belakang lingkaran dubur, kalau yang depan laki-laki adalah burungnya, kalau perempuan adalah vaginanya, disentuh dengan tangan yang batin ini ya. Jadi kalau ditutup begini, nyentuhnya pakai yang dalam ini batal. Kalau pakai punggungnya enggak. Yang paling gampang misalnya ya, Mas Heri gatel ya, masuk ke dalam celana, garuknya begini, enggak batal. Tapi kalau garuknya begini, batal. Ya, ini fikihnya saya harus praktekkan. Ustaz Nasrullah sudah takut kalau di-ban sama YouTube. Mudah-mudahan enggak. Ini 17 tahunnya, 17 tahun yang ya tidak mengarah ke sana.
Bibatni kafi au batnil asobai. Jadi dengan epek-epek batinnya telapak tangan. Jadi kalau pakai punggung atau pakai kaos tangan itu tidak batal. Itu termasuk juga memegang yang punya sendiri ya Ustaz ya? Ya, memegang punya sendiri. Ini kan kalimatnya itu alat kelaminnya anak Adam. Anak Adam itu berarti semua anak Adam. Semua anak Adam. Ya, punya kita atau orang lain. Atau punya orang lain. Misalnya nyebokin anak gitu ya. Nah, nyebokin anak. Kalau nyebokin kucing ini nggak batal ya. Seandainya ada yang sangat sayangnya sama kucing, kucingnya dicebokin. Atau nyebokin singa gitu ya. Yang punya singa gitu. Oke. Wa tahrumu dan diharamkan bihi ya, dengan sebab hadas kecil itu as-sholatu yang pertama sholat. Wa tawafu dan tawaf. Wa mashul mushafi dan memegang mushaf. Imam Syafi'i melarang orang yang tidak punya wudu pegang mushaf. Mushaf itu apa? Ya, buku Al-Qur'an yang semuanya Al-Qur'an. Kalau ada terjemahannya 50-50 atau lebih banyak tulisan Latinnya bukan mushaf. Wa hamaluhu dan ya membawa. Jadi kalau membawa mushaf dalam madhab Syafi'i harus pakai wudu. Illa sobiyin lihajatit ya ta'alumi. Kecuali anak kecil megangnya itu karena untuk belajar. Tapi kalau yang sudah balik, kalau mau memegang Quran, memindahkan Quran harus punya wudu. Di sini tidak ada kalimat qiraatul Quran, maka membaca Quran tanpa wudu itu boleh. Ya. Yang tidak boleh itu apa? Memegang dan memindahkan kalau tidak punya wudu. Ya, ini clear ya. Hadas kecil itu ya solusinya dengan wudu. Kalau orang sedang hadas kecil tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang mushaf, ya, membawa mushaf, ya, kecuali anak kecil. Kecuali yang sholat tanpa wudu ada. Namanya kabayan ya. Jadi karena sudah ada qomat, ada pejabat, dia ikut sholat. Waktu sholat dia kentut gitu ya. Habis sholat temannya bilang, kabayan, kamu sholat kok kentut, kan batal. Nggak batal karena saya nggak pakai wudu ya. Tapi itu kabayan, jangan diikuti ya. Kita lanjutkan ya. Asani yang nomor 2. Hadasu ausotin, itu hadas pertengahan. Ya. Kita nanti akan menjadi tahu karena apa? Di hadas pertengahan ini ya, kalau suami istri boleh melakukan hubungan suami istri meskipun punya hadas pertengahan ya. Hadasun ausoti yang kedua adalah hadas asani, yang kedua hadasun itu hadas ausotin yang pertengahan. Wa huwa yaitu al-janabatu atau al-janabati, hadas yang karena janabah. Wa tahsulu ya. Wa tahsulu dan ya, hasil atau disebabkan bi khurujil mani, karena keluar air mani. Jadi orang keluar air mani mimpi atau asli, maksudnya apa? Dilihat di TKP-nya ada maninya, maka dia punya janabah, hadis pertengahan. Au bi ila farji, atau masuknya hasafah. Ada yang tahu hasafah? Kepala kemaluan laki-laki fil farji menyebabkan dia janabah. Wajib mandi kalau ya. Wabil wiladati walau ala kotan, dan najis pertengahan itu disebabkan orang melahirkan atau keguguran, meski orang keguguran brul keluar darah, maka dia wajib mandi janabah. Ya, jadi orang itu berada dalam kondisi najis pertengahan itu apa? Kalau keluar mani, melakukan persetubuhan, meskipun hanya masuk sekali-kalinya, bahasa kampungnya itu nyelup doang, celup gitu, tetap menjadi
dia punya janabah. Kemudian apa? Melahirkan, ya, wa tahrumu, dan diharamkan bihi, ya, karena hadas pertengahan itu al-arba'atu madhkurah. Jadi gara-gara punya hadas yang tadi itu, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membaca Quran. Ditambah wa qiraatul Quran, tidak boleh membaca Quran. Jadi kalau malam Jumat seperti ini, ada yang sebelum tidur melakukan hubungan suami istri, belum mandi, nggak boleh baca Quran. Saya belum baca surat Al-Muluk, nggak boleh. Ya. Walaupun hafalan, Ustaz. Harus dirubah niatnya, kata para ulama. Niatnya bukan tilawah, niatnya berzikir. Innamal a'malu binniyat, ya. Jadi gitu. Tapi kan kalau niatnya membaca untuk diberi syafaat agar dijauhkan dari mana? Dari siksa kubur, kan itu bukan berzikir, ya, tilawahnya. Ya, lagi-lagi ini pendapat dalam kalangan mazhab Syafi'i. Wal maksu fil masajid, ya, yaitu netep di masjid. Iktikaf tidak boleh. Orang punya junub sebab tadi hubungan suami istri atau habis melahirkan, tidak boleh iktikaf. Berarti menjadi berapa? 4 ditambah berapa? Ditambah 2. Tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh iktikaf. Tapi orang yang janabah ini boleh berhubungan suami istri kembali, gitu loh. Makanya di sini disebut sebagai najis hadas pertengahan. Jadi kalau habis hubungan suami istri belum mandi, kemudian mau hubungan suami istri lagi, boleh. Hanya disunahkan untuk wudhu, tetapi hukumnya boleh. Berbeda nanti kalau hadas akbar. Ya, kita lanjutkan. Atalitu, yang ketiga itu hadasun hadas akbarun, yang gede atau yang besar. Wayahsulu, dan ya masuk ke area ini atau hasilnya, ya, disebabkan oleh apa? Wayahsulu, dan dihasilkan apa itu hadasun akbar? Bil haidhi, karena sebab haid, wan nifasi, dan nifas. Orang haid dan nifas itu, ya, khusus perempuan, ini hadasnya besar. Wa tahrumu, dan diharamkan bihi, dengan hadasul akbar, ya, ya, asitatul madhkurah, 6 perkara yang sudah disebutkan tadi. Nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh pegang Quran, nggak boleh bawa Quran, nggak boleh baca Quran, nggak boleh iktikaf. Ditambah wasaumu, tidak boleh puasa. Ya. Kalau di sini misalnya siapa? Ada Mbak Hijrah Ginting, habis sebelum sholat subuh hubungan suami istri, berarti kan punya janabah. Begitu adzan subuh tetap boleh puasa meskipun belum mandi. Tapi kalau haid tidak boleh puasa. Itu ya, bedanya seperti itu. Punya junub karena hubungan suami istri atau keluar air mani, masuk waktunya puasa, boleh puasa. Ya. Wasaumu, ya, diharamkan yang pertama adalah, ya, setelah 6 hal itu, wasaumu, dan puasa. Wal, ya, maruru fil masajid, melintas di masjid, ma'ahaufi talawiyat, kalau takut mengotori masjid. Jadi kalau kita lewat masjid, takut darahnya lagi banyak-banyaknya, maka hukumnya haram. Nah, kalau ada kalimat begini, berarti kalau pembalutnya paten, kalau terpaksa melewati, tidak apa-apa. Nah, kemudian, wal jima'u, dan yang berikutnya tidak boleh melakukan persetubuhan kalau lagi haid. Ya. Wa kadat tamatta'u, ya, dan bercumbu atau mencari kesenangan bima baina syurati warukbati. Mohon maaf kalau lagi istrinya haid itu nggak boleh dipegang-pegang antara, ya, pusar dan lutut. Ya, dielus-elus pahanya tidak boleh. Pokoknya mencari kesenangan di
antara itu diharamkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Wa yahilu, dan dihalalkan laha bagi perempuan yang sedang hadas besar itu ba'dal inqita'i wa qabal husri, ya, setelah haidnya atau nifasnya berhenti itu, ya, meskipun belum mandi, atau laku kalau dia ditalak. Ingat ya, kalau ada perempuan lagi haid, laki-laki nggak boleh nyerai, harus nunggu dia bersih. Wasaumu, dan puasa. Contohnya, ya, malam itu nggak sholat isya, tapi begitu sahur dilihat darahnya sudah berhenti, kemudian adzan subuh, belum sempat mandi, maka tetap boleh puasa meskipun belum mandi. Ya, kemudian, ya, sudah tidak ada jalan keluar kecuali berpisah suami istri itu, meskipun belum mandi lapor, Mas, saya udah bersih. Maka kalau suaminya sebut mau ngomong, kamu saya talak, itu sudah boleh. Ya, mudah-mudahan kita menjadi paham, ya, secara rinci. Nah, hadas dibagi 3, hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Yang membedakan jelas, ya, sebab-sebabnya. Sebab hadas kecil itu keluarnya salah satu dari 2 jalan. Kemudian, ya, bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Yang laki-laki perempuan itu sudah tahu apa namanya syahwat. Memegang dubur atau kubul dengan batinnya telapak tangan. Ya, tidak boleh kalau lagi hadas kecil itu sholat, tawaf, memegang mushaf, atau memindahkan atau yang membawa mushaf. Yang kedua, hadas pertengahan disebabkan karena janabat, yaitu karena keluar mani atau persetubuhan, atau orang melahirkan meskipun keguguran yang keluar hanya seonggok daging. Diharamkan 4 hal yang dalam hadas kecil, ditambah, ya, tidak boleh membaca Quran, ya, kalau orang habis bersetubuh itu kecuali mandi dulu, dan iktikaf. Yang terakhir adalah hadas besar yang dihasilkan khusus perempuan karena haid dan nifas. Diharamkan, ya, 6 hal yang disebutkan gara-gara hadas pertengahan dan hadas kecil itu, ya, ditambah dengan apa? Tidak boleh puasa, tidak boleh melintas di masjid kalau takut ngotorin darah haidnya atau nifasnya itu, ya, otomatis nggak boleh iktikaf. Kemudian mencari, ya, kesenangan, kenikmatan dicumbu antara lutut dan pusar, berarti apalagi kantor pusat, markas besar, tidak boleh diapa-apain. Nah, kemudian kalau sudah berhenti darahnya, meskipun belum mandi, tolak sudah bisa dijalankan. Kalau itu bulan Ramadan atau hari Senin, meskipun belum mandi, kalau itu sudah masuk waktunya puasa bisa diteruskan. Ya, ini bab hadas. Silahkan kalau ingin ada yang diperjelas, ya. Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama membahas tentang hadis atau hadas, ya, tentang hadas. Mudah-mudahan jadi lebih jelas, ya, bahwa ada 3 hadas, ya, hadas kecil, hadas pertengahan, dan hadas besar. Tadi sudah dijelaskan, dan setelah itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, mensucikannya dengan air yang tadi sudah kita jelaskan, ya, tentang air mutlak, ya. Oke, mari sama-sama kita bacakan beberapa pertanyaan. Kalau sudah berhenti darahnya tapi belum mandi wajib, bolehkah bersenggama? Ya, tadi jelas, ya. Ini banyak ditanyakan. Kalau khusus bersenggama gara-gara haid dan nifas tidak boleh. Yang boleh berhenti, ya, sudah berhenti belum mandi itu cuma 2. 1, kalau terpaksa harus bercerai, maka kalimat talak itu diucapkan oleh suaminya. Yang kedua, kalau udah masuk subuh waktunya puasa. Tapi kalau mau melakukan malam pengantin harus mandi. Ya, bahkan ada kifarat itu. Orang kalau melakukan pelanggaran, ya, istrinya haid atau belum mandi kok kemudian
berhubungan badan itu ada kifaratnya. Dia harus membayar dam lah, bahasa lainnya seperti itu. Damnya berapa banyak, Ustaz? Ya, di antaranya ada yang tadi memberi fakir miskin 6 orang, ada yang sampai berat sampai puasa 60 hari. Kalau puasa Tapi 60 hari kan kalau yang itu pertengahan puasa itu ya. hanya tadi memberikan makan 6 fakir miskin. Ya. Oke, ini pertanyaan Desni Warti. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau lagi haid seperti biasa tapi tetap baca Quran, tapi bukan di mushaf, ya. Jadi Al-Quran yang ada artinya, atau buku Yasin yang sudah bercampur dengan yang lain. Nah, itu apakah boleh? Lagi-lagi dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau punya haid dan nifas itu haram hukumnya membaca Al-Quran. Saya sebut haram karena memang ulama Syafi'i mengatakan haram, kecuali ayat-ayat yang sudah mafhum jadi dzikir, membaca ayat kursi sebagai dzikir, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas sebelum tidur berzikir, atau yang punya hafalan tadi, kalau enggak dibaca kemudian hafalannya hilang, itu saja niatnya sebagai mulazamah. Ya. Kenapa ulama Syafi'i seperti itu? Ini karena mengagungkan Al-Quran, ada kalimat la yamassuhu ilal mutahharun, jangan menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Nah, termasuk tadi ya namanya hadis akbar itu, hadas yang pertengahan aja membaca tidak boleh, apalagi dalam haid. Tapi kalau mau nyebrang, ada ulama yang membolehkan, asal yakin silahkan diamalkan, kan? Kita itu pengikut, muqallid. Jadi kalau sekarang itu ya banyak orang yang ribut ini ribut itu, saya udah, kamu ikut mana, sudah ikut sana, jangan komentari yang saya ikuti, karena kapasitas kita pengikut gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau mantep baca Quran waktu haid, ikut siapa, pendapat ulamanya siapa, kaulnya seperti apa, rujukannya apa, ikutin. Berarti kalau tadi mazhab lain ada yang membolehkan ya Ustaz? Ada, kalau tidak salah yaitu di mazhab Hambali ya, kalau tidak salah itu membolehkan. Ya. Iya. Ini ada pertanyaan, kalau bercumbu sedang haid, ini sekalian saya langsung arahkan pertanyaannya. Ada dua ya, tadi ya sedang haid bercumbu itu kan tidak diperbolehkan tuh antara pusat dan lutut. Ya. Bagaimana kalau di selainnya gitu ya? Kemudian sampai membantu suami gitu ya, tersampaikan hajatnya. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya yang pusat dan lutut itu nggak kena karena dilapis gitu, nah itu diperbolehkan atau bagaimana? Ya. Dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, begitu haid itu menggunakan pakaian khusus ya, salah satunya tadi antara pusat dan lutut itu dikasih selimut yang berlipat-lipat gitu ya, atau kain yang berlipat-lipat. Tapi yang ihtiyat ya udah, area itu jangan menjadi area dipegang-pegang dan seterusnya. Dalam berciuman, mungkin di seputar dada dan seterusnya, termasuk tadi membantu suami sampai ke hajatnya itu diperbolehkan kan? Ya, itu kan bagian dari untuk mengamankan perasaan suami sementara istrinya seperti itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak, kan kehalalan dalam tanda kutip melakukan onani itu salah satunya kalau tidak dari tangan istrinya ya, tangannya sendiri atau tangan siapa ya, apalagi pakai alat peraga. Zaman now itu kan segala rupa untuk bermaksiat itu gampang sekali. Nah, karena kita belajar agama, maka ya tadi ya tetap boleh membantu suami, tetapi ya tadi harus hati-hati. Di area markas besar jangan dilibatkan itu ya. Nah, markas besar diliburkan dulu ya. Pakai prajurit yang lain ya, kira-kira begitu. Tapi tetap boleh ya memuaskan suami ya. Jadi ini kadang-kadang jadi pada stres gara-gara istrinya haid, padahal boleh secara fikih ya. Ini ada pertanyaan, bolehkah, mohon maaf ya pertanyaannya begini semua nih, berhubungan dengan suami istri jika haidnya itu baru yang keluar flek saja, belum berupa darah? Ya, sekali lagi inilah ya, suami maupun istri itu harus paham. Setelah ini kita akan bahas tentang
haid dan nifas ya. Oh iya, nanti itu Kalau masih flek, misal ya nggak apa-apa. nanti Ya, detailnya misalkan detail ada banget flek nanti pekan depan ya. Nah, sekarang teaser dulu, teaser. Gimana, Ustaz? ya, tadi kalau kan gini, yang pertama seorang istri perempuan itu harus tahu kebiasaan haid itu tanggalnya dia berapa, maju berapa hari, 1 hari atau 2 hari, maka itu yang menjadi hukum pribadi, dia harus waspada banget, ya, waspada banget. Kalau perlu, kalau kurang sehari itu lapor kepada suaminya, Mas, bulan mau datang, ya, bagaimana? Kita mau terbang bersama-sama atau enggak? Itu silakan kasih kode masing-masing gitu. Tapi kalau tadi ya terpaksa atau kejadian baru flek ya tadi haid itu dihukumi kalau sudah ada darah yang berwarna merah ya agak hitam. Jadi kalau sebut seperti keputihan atau flek warna kuning itu belum dihukumi haid. Tapi yang hati-hati mungkin secara kesehatan itu sudah mulai nggak boleh ya. Meskipun umat lain ternyata banyak juga. Kalau Yahudi itu ya Yahudi itu kalau tidak salah satu perbedaannya dengan Muslim, Yahudi justru orang lagi haid itu berhubungan. Kalau Nasrani zaman dulu kalau lagi haid itu diasingkan ya, suruh tinggal di kebun. Ya kalau misalkan ada rumah kemudian di pinggir itu ada kandang domba, kalau lagi haid perempuannya disimpan di situ. Nanti kalau udah bersih dimasukin lagi ya. Untung kita tidak punya kepercayaan seperti itu. Tapi zaman dulu ya. Baik. Ini ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita ingin memindahkan Quran pada saat sedang haid atau tidak punya wudhu tapi ada pakai alas gitu, jadi ada apa namanya alasnya itu darurat, itu diperbolehkan atau gimana? Ya boleh, tadi kan mushaf itu di luarnya kan ada covernya ya. Cover itu ulama mengatakan cover itu bagian dari yang namanya mushaf itu kan mulai bismillah di Fatihah sampai dengan ya, minal jinnati wanas. Nah, kalau ada covernya saja sudah aman, tapi kalau mau lebih aman lagi ya tadi misalkan pakai surban atau pakai anduk yang bersih gitu ya, atau pakai apa ya bismillah ya. Baik. Sekali lagi saya mengajak semuanya yakin dengan pilihan madhabnya karena ini penting ya. Jangan mengomentari amalan orang lain tapi kita harus mantep gitu, mantep. Ya. Baik. Ini pertanyaan di Zoom nih Ustadz, Pak Mirdan. Kalau wanita mimpi bersetubuh, apakah termasuk punya hadas juga seperti laki-laki? Karena kalau laki-laki keluar mani ya tandanya. Ya, perempuan harus dilihat juga ada cairan nggak di markas besarnya gitu. Ya, kalau hanya mimpi tidak ada cairan, berarti nggak perlu kan harus ada. Kalau mimpi doang tidak ada cairannya nggak wajib mandi. Yang mewajibkan mandi itu di kantor pusatnya di markas besar itu ada bekasnya. Seperti itu. Ya, kalau artinya, laki-laki keluar, perempuan juga keluar. Iya. Ditandai dengan keluar mani ya, Pak Mirdan. Pak Mirdan kenapa ini? Pak Mirdan kan laki-laki, nanyanya wanita. Ini diwakilkan. Oh, sebenarnya. diwakilkan ya, siap. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah ya. Satu, Ustaz Nas. Oh, fadal. Satu lagi ya. Gimana Ustaz yang berhadas itu di luar normal, misalnya buang-buang air, kencing-kencing yang sedikit-sedikit itu. Ini yang nanya siapa ya? Pak Mustaqim ya? Mustaqim. Oh, fadal. Ya. Kemudian dia buang-buang angin gitu. Sementara dalam sholat itu. Gimana Ustaz menghukuminya bahwa ini harus diulang atau dibiarkan karena itu sifatnya darurat? Ya. Gimana Ustaz? Yang pertama kalau punya kelainan baik buang air maupun itu jelas ya Islam menganjurkan untuk berkonsultasi kepada ahlinya yaitu dokter. Misalnya dokter spesialis bedah dalam atau apa. Tapi kalau seperti tadi ya terpaksa kemudian dia lagi sholat dalam tanda kutip ya kentutnya itu tidak sadar ya kalau sadar tetap ya yang hati-hati itu wudhu lagi. Tapi kalau dia tidak sadar kemudian tidak terasa ya ternyata dia kentut, insya Allah dimaafkan. Tapi kalau dia terasa Allahu Akbar kabiro bes gitu. Ya itu pasti dia sendiri ragu-ragu sekali. Tapi kalau sudah
nggak bisa sama sekali, ya Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan ya kalau belum sembuh sholatnya itu ya nggak perlu wudhu berulang kali. Makanya mentadbir. Sama seperti orang sakit harus menggunakan pempes. Pada saat sebelum sholat, pempesnya diganti. Kemudian dia sholat. Selama proses sholat itu karena sakit mungkin dia keluar kencing atau apa, maka dihukumi tetap suci. Ya, tapi lagi-lagi darurat ya, harus berupaya bisa sembuh. Ya, kalau bisa sembuh itu lebih aman untuk hati kita. Baik. Tapi dalam situasi itu jangan pernah meninggalkan ibadah, intinya seperti itu. Ya. Ini pertanyaan penegasan Ustadz, berarti kalau bagi wanita keputihan dan sejenisnya itu menimbulkan hadas kecil atau hadas besar? Baik, keputihan hanya menimbulkan hadas kecil, masuk ke kategori segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Yang menyebabkan hadas besar itu kan ya haid dan nifas. Yang menyebabkan hadis pertengahan itu keluar mani atau kemasukan, kalau perempuan itu kemaluan laki-laki. Jadi kalau keputihan masuk seperti kencing, ya, seperti kencing, seperti BAB. Hanya perlu dibersihkan kemudian wudhu. Ya, bersihkan itu karena yang keluar itu najis ya, keluar dari alat kelamin itu najis. Ya, jadi keputihan termasuk hadas kecil. Jadi kalau seandainya mau sholat, berarti dia harus berwudhu kembali. Dan kalau seandainya harus mandi. Tidak harus mandi. Tapi kalau seandainya berarti air itu terkena ya, keputihan itu terkena ke celana, itu berarti dia masuknya najis ya Ustaz? Ya, celananya itu najis, harus diganti. Ya, kalau celananya nggak ada lagi, ya kayak orang kampung zaman dulu. Ya, kita kalau di kampung, ya di pinggir-pinggir masjid itu ada celana kolor banyak banget. Kenapa? Oh, zaman dulu kan orang seperti itu. Kadang kencing belum istinja atau apa, maka karena merasa celananya itu nggak suci, sebelum sholat dilepas, ya seperti itu. Habis itu tapi kalau lagi punya ya ganti. Kalau darurat misalnya gini Ustadz, misalnya di perjalanan gitu ya, terus kemudian tiba-tiba ada begitu ya, ada keputihan atau apa, terus kemudian kucurkan air gitu ya, kemudian dicuci seperti itu, kemudian dipakai lagi gitu Ustadz. Iya betul. Jadi nanti dalam membersihkan najis itu kan ada najis yang tebal, najis pertengahan, sama najis yang dimaafkan. Kalau sekedar air kencing itu bisa dialirkan, ya. Najis itu kan 3 sifatnya, bau, rasa, warna. Jadi kalau itu ada warnanya, misalkan ya kuning, maka berupaya untuk menghilangkan kekuningan itu. Ya kalau bau berarti berupaya, tapi minimal tadi kalau airnya terbatas di dalam perjalanan, di kereta api misalkan merasa keputihan, ya masuk aja ke toilet, dilepas, dicuci, kemudian dikeringkan dengan tisu, kemudian dipakai lagi, ya nggak apa-apa. Atau kalau sholatnya masih lama, ya nggak bersihkan, nggak apa-apa. Kan yang paling harus hati-hati itu kan hanya masalah menyangkut waktu sholat itu kita harus suci dari hadas dan najis. Kalau waktu sholatnya masih lama, ya tidak usah dibersihkan, nggak apa-apa. Yang penting kita merasa nyaman, ya udah diteruskan aja dulu perjalanannya. Baik. Ini ada pertanyaan Ustadz, nah, cuma ini temanya karena tadi ada cerai ya. Mau tanya, sering bertengkar sama suami, ya sering sekali suami itu ngomong cerai berulang-ulang kali. Apa yang harus saya lakukan? Tapi setelah dia reda kemarahan itu dia bilang ya saya biasa-biasa aja gitu. Nah ini memang gimana Ustadz? Ya, kalau menurut pendapat yang hati-hati, sesuatu yang guyon tapi beneran itu cerai. Tapi kalau menurut menurut pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab, cerai itu nggak bisa sembarangan. Kalau nikah itu ada saksi, maka cerai harus dengan saksi juga. Jadi ya kalau bisa hati-hati, diingatkan jangan ngomong cerai-cerai, tapi kita juga tidak bisa menjatuhkan bahwa itu sudah jatuh talak atau tidak, ya meskipun ada kalimat tadi sesuatu yang main-main tapi jadi itu cerai. Nah, bagaimana caranya? Ya kalau lagi enak hati diajak ya datang ke Ustadz Nas atau kemana untuk ngobrol, jangan gampang ngomongnya yang lain. Kalau lagi marah, kamu kalau begini terus kamu tak ajak ke puncak nanti gitu, jangan ya, diganti misalkan. Kamu kalau begini nggak ngenakin saya, kamu tak ajak nanti ke Menara Eiffel gitu, misalkan kata-katanya seperti itu. Seperti dituduh
ibunya Imam Sudes, ya, nasi mandi sudah siap disajikan, sama Sudes kecil itu ditaburin sama pasir, ya. Ibunya kemudian ngomong, keluar kamu sana jadi imam Masjidil Haram. Nah, coba suami kalau pas lagi riang gembira, duitnya banyak, atau habis berhubungan badan diajak, Mas, besok kalau marah jangan ngomong cerai-cerai, ganti kalimatnya gitu. Kamu kalau begini tak jadiin menteri urusan perempuan gitu atau apa. Iya, jadi gitu ya. Pendidikan tetap ke suami supaya jangan gampang ngomong cerai. Tapi kalau seandainya semua kasus begini dianggap cerai gitu, aduh ya, kasusnya perceraian di Indonesia kayaknya jadi bakal melonjak banget Ustaz, karena ternyata banyak yang awam tentang ilmu cerai ini Ustaz. Menggampangkan ngomong cerai gitu ya. Padahal yang ke pengadilan aja itu meledak, itu jumlahnya di pengadilan Depok ini meledak Ustaz ya. Betul. Masya Allah, yang kasus perceraian ini. Yang mau cerai jangan coba-coba konsultasi ke saya. Saya kalau ada orang pengen cerai, saya langsung ngomong ke perempuan. Kamu mau cerai, nanti lebaran jadi janda. Mau jadi janda, nggak ada yang beliin baju. Belum tentu lebaran depan kamu laku. Mau jadi orang jomblo? Nggak mau, ya udah rukun lagi aja. Kalau sama saya begitu. Ya. Jadi jangan seperti itu. Ternyata efektif ya. Janganlah nanti disumpahin jadi janda. Ya jadi janda orang cerai itu atau jadi duda. Emang gampang ya mendapatkan jodoh lagi. Baik, alhamdulillah ya. Ini masih banyak pertanyaan, tapi sebagian pertanyaan sebenarnya sudah dijelaskan dalam materi ya. Kayak tadi wudhu di bak mandi apakah sah gitu ya. Kalau seandainya lebih dari 2 kulah gitu ya. Tapi kalau tidak lebih dari 2 kulah diambil airnya gitu ya. Kemudian ini terakhir ini. Saya sering setelah buang air, nah ini banyak kasus. Saya sering setelah buang air kecil masih ada tersisa air kencingnya. Apa sih namanya itu ya? Cerat lah gitu ya. Iya, walaupun saya sudah mengurutnya dan dahem, ya. Jadi memang sunnahnya itu jongkok gitu kan sambil dehem 3 kali, ya. Nah kalau udah itu tapi masih keluar Ustaz, gimana Ustaz? Ya tadi kalau di luar itu disunahkan untuk nyipratin air. Untuk nyipratin, jadi kalau kita habis ke toilet itu setelah selesai ambil air yang suci dicipratin ke bagian celana atau sarung yang luar, biar kalau kita melihat itu kita tidak ragu-ragu ini air kencing saya atau air cipratan saya. Nah kalau ngeceret lagi ya nggak bisa tidak, kalau kita sangat terganggu ya balik lagi, dicuci lagi itu kemaluannya ya, seperti itu. Ya kalau perlu tadi ditambahin lagi ustadznya, jongkok berdirinya itu ditambahin lagi, dehemnya ditekan lagi ya, seperti itu. Atau kalau perlu ditunggu dulu sampai tuntas tas baru keluar kamar mandi. Ya. Namanya itu kan sesuatu yang nyata, tidak bisa direka-reka. Kalau terasa tes gitu, ya maka harus lebih bersabar sedikit proses penuntasan istinjaknya. Tadi dehemnya lebih kenceng, urutnya lebih kenceng. Kalau perlu tadi senamnya ya, duduk bangunnya yang benar-benar, ya tambahin sedikit, tunggu dulu masih ada nggak yang mau hadir gitu ya. Kalau sudah tuntas baru keluar kamar mandi. Insya Allah ini. Ada yang namanya terapi senam kagol, saya coba ini, ada itu Ustaz, ya. Senam Kegel. Nah, senam Kegel, coba silakan nanti googling ya. Itu salah satu latihan untuk meninggalkan penyakit itu tadi, penyakit menuntaskan yang masih suka ada netes-netes ya. Nah, itu namanya senam Kegel. Nah, silakan ya. Ada instruksinya itu di Google ya, senam Kegel. Baik, alhamdulillah sudah jam 10. Aduh, masya Allah, nggak kerasa ya, ngaji kita makin serius kayaknya nih Ustadz ya. Banyak banget yang alhamdulillah merasa terbantu ibadahnya setelah kita mempelajari. Iya benar, Miranti senam Kegel. Ya silahkan. Laki-laki perempuan juga senam Kegel ya. Sama itu ya, jadi itu salah satu latihan untuk menguatkan otot di
daerah buang air keluar air kencing gitu ya. Baik Ustadz, ya alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih yang ada di Zoom, juga terima kasih yang ada di YouTube yang sudah ikut bersama dengan kita. Insya Allah kita teruskan lagi ya pembahasan kita di pekan depan. Kayaknya pekan depan masuk haid dan nifas ya Ustadz. Detil ya? Haid dan nifas, kemudian istinja, masalah cebok, kalau cukup tentang menutup aurat. Jadi yang utama besok tentang haid dan nifas, kemudian istinja, bagaimana cebok, karena cebok itu bisa sampai kuburan. Orang yang ceboknya nggak bersih bisa disiksa kubur. Ya. Iya. Siksa kubur itu ancamannya salah satunya yang nggak benar ceboknya. Baik. Sama ini Ustadz, apa ngebersihin najis di lantai bagaimana itu nanti mungkin kita bisa bahas ya pekan depan. Ini ada ya bagaimana toharatun anin najasah ya, membersihkan najis. Alhamdulillah teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat kita kajian di malam hari ini. Dan mari sama-sama kita tutup ya. Tapi sebelum ditutup ada beberapa kalimat closing dari Ustadz Rosyidin, kepada beliau. Falatafadhol. Bismillah, saya selalu mengajak bahwa yang kita pelajari itu benar menurut pemahaman guru kita, madhab kita. Tapi bisa jadi dianggap salah oleh madhab lain. Kita harus berbesar hati ya. Jadi kita itu muqallid, pengikut, ya sudah ya, jangan mengomentari ulama lain, termasuk di luaran sana ada yang setuju maulid, ada yang tidak, sudah ikut dalam perdebatan. Nah, Imam Ghazali mengingatkan kalau kita lagi belajar itu tidak usah ikut dalam hal perdebatan antar madhab, baik fikih ya, kemudian perbedaan madhab akidah dan seterusnya. Kita fokus saja memperdalam apa yang di depan kita ya, semakin yakin nanti kalau kita sudah siap baru mendengar. Memang kelemahan kita hari ini itu semua pendapat kita dengar. Gara-gara medsos itu semua kan bisa ngomong, kemudian bisa mengakses. Ini lebih rumit dibanding orang zaman dulu. Belajar itu hanya dengan satu guru, dia mendengar satu titik, kemudian baru belajar. Yang lain semua dengar. Ya, contohnya Ustadz Khalid Basalamah kita dengar, Ustadz Adi Hidayat dengar, ulama-ulama di Jawa Timur mendengar. Ya, tapi kita ikuti saja yang kita pelajari. Yang kedua, saya ingin mengajak dan mengingatkan, ya khususnya teman-teman mungkin yang di YouTube ini sekarang hadir, dari teman-teman sahabat di pekerja migran di Hong Kong dan sekitarnya, insya Allah besok malam ba'da Isya jam 9 waktu Hong Kong saya ikut hadir di acara Maulid Nabi yang diadakan oleh KJRI melalui channel Facebooknya KJRI Hong Kong. Jadi kalau ada yang nyimak di sini, besok kita akan Maulid Nabi bersama KJRI Hong Kong insya Allah. Itu saja Ustadz Nas, terima kasih atas kehormatan ini. Semoga kita semakin yakin bahwa pilihan ya menjadi orang baik itu salah satunya faham agama. Orang yang faham itu tidak mudah menyalahkan dan tidak khawatir kalau disalahkan, karena kita faham semua itu merujuk kepada pendapatnya ulama, yang ulama itu punya alasan. Insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, ini ya bukunya Syarah Hadis Jibril. Yang belum punya bukunya silakan nanti bisa menghubungi teman-teman yang ada di Koperasi Magnet Rezeki. Dan mari sama-sama kita akhiri dengan membaca surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian teman-teman, terima kasih semuanya ya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.